yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Mantan Kadif Propam Polri itu divonis bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap ajudannya, Brigadir N. Yosua Huta Barat. Ferdy Sambo divonis hukuman mati. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdy Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan perbuatan membuat sistem elektronik tidak berfungsi sebagaimana mestinya secara bersama-sama, kata Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso saat membacakan amar putusan di Pen Jaksel, Senin, 13 Februari 2023. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ferdy Sambo pidana mati, imbuhnya. Tindak pidana melanggar ketentuan pasal 340 junto 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa selama di persidangan berlangsung tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP, terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan. Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa dilakukan terhadap ajudan sendiri yang telah mengabdi kepadanya kurang lebih selama 3 tahun. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga Nofriansah Yosua Huta Barat. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum dan pejabat utama Polri, yaitu Kadif Propam Polri. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya yang turut terlibat. Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan dan tidak mengakui perbuatannya. Hal yang meringankan, tidak ditemukan adanya hal yang meringankan dalam hal ini. Menimbang bahwa karena dalam perkara ini terdakwa telah menjalani masa penahanannya, maka lamanya masa penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan tidak terdapat cukup alasan Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan tidak terdapat cukup alasan berdasarkan undang-undang yang mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf B KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan. Menimbang terhadap barang bukti huruf A dari angka 1 sampai dengan angka terakhir dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan perkara, karena masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain, maka dikembalikan penuntut umum. Menimbang bahwa terhadap terdakwa yang dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. Mengingat pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan. Silakan berdiri. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdy Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas, dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Demikian membebani pula terdakwa untuk membebani biaya negara dibebankan pada biaya perkara dibebankan pada. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan. Silakan duduk. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada. Sementara itu, Profesor Gayus Lumbun, ahli pakar hukum, juga menanggapi putusan hakim hukuman mati terhadap Sambo. Bukan cuma itu apakah sah apa tidak, sah jabatan yang memiliki kompetensi, memiliki kewenangan atau tidak. Tapi ini kan berkaitan bukan dengan terdakwa Sambo, yang saya katakan berkaitan dengan Eliezer. Tapi yang berkaitan Sambo langsung ada, yaitu ketika yang bersangkutan itu terpancing emosinya, bukan sebuah tindakan perencanaan untuk menembak. Saya tidak bilang membunuh, tapi menembak, karena perintahnya menembak. Nah, di sini tetap saya mengatakan ada missing link. Tetapi ini bukan berarti menjadi salahnya putusan, tidak. Hakim punya kewenangan untuk menyampingkan hal-hal yang menyangkut yang menurut pandangannya tidak diperlukan untuk dipertimbangkan. Apalagi adalah yang bersangkutan begitu emosi ketika mendapat telepon dari istrinya mengalami kekerasan seksual. Bahwa nanti itu berubah menjadi perkosaan, kemudian berubah lagi menjadi perselingkuhan, ini hal yang lain. Tetapi saya memandang ini sebagai sesuatu yang menjadi dasar dari perencanaan. Jadi kalau kita membaca perencanaan pembunuhan, betul dengan 4 kalau letterlock begitu. Tetapi apa dasar dari dia merencanakan pembunuhan atau penembakan? Ini menjadi persoalan, tetapi ini dikesampingkan. Saya dengar sendiri tadi dalam pertimbangannya dikesampingkan hal menyangkut itu, pelecehan dan yang lain. Nah, ini hak hakim. Hakim mengambil terobosan ini. Ya saya tentu tidak bisa membaca hatinya hakim ya, tetapi memang ini satu putusan yang cukup berani. Karena apa? Ini menambah dari tuntutan yang hanya seumur hidup. Ya tentunya saya yakin ini bukan ingin menyenangkan masyarakat atau ingin menyenangkan keluarga korban, tidak. Memang hakim punya keyakinan, karena hakim ini kredibel. Hakim ini hakim yang punya prestasi baik. Tak ketinggalan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang dikenal sangat kritis dalam mengikuti kasus Sambo. Ikut berkomentar tentang hukuman mati yang dijatuhkan kepada Ferdi Sambo. Makin setiap masa saya baca di KUH pidana yang baru ini, melanggar hukumnya di mana ini orang-orang yang buat undang-undang? Di pasal 100 nih. Di pasal 100 disebutkan seseorang terdakwa yang dijatuhkan hukuman mati nggak bisa langsung dihukum mati, harus dikasih kesempatan 10 tahun. Kesempatan 10 tahun. Apakah dia berubah berkelakuan baik? Ya nanti bakal mahal deh surat keterangan kelakuan baik oleh kepala lapas penjara daripada dihukum mati. Orang berapapun akan mau mempertaruhkan apapun untuk mendapatkan surat keterangan kelakuan baik dari kepala lapas penjara. Jadi apa artinya gitu? Sudah persidangan, sudah divonis sampai PK hukuman mati, tapi tidak boleh dihukum mati. Harus menunggu 10 tahun untuk melihat apakah mental orang ini berubah menjadi kelakuan baik. Ya di penjara ya, yang menentukan kelakuan baik kan kepala lapas. Waduh, surat keterangan kelakuan baik ini pasti surat paling mahal harganya di dunia. Orang akan mempertaruhkan apapun agar mendapatkan surat keterangan kelakuan baik. Dalam waktu dekat, Hotman ada rencana melamar jadi kepala lapas penjara. Sama juga seperti remisi perkara korupsi ya. Kalau sudah 2/3 ya, kalau 2/3 masa tahanan udah bisa keluar kalau ada surat keterangan kelakuan baik juga. Kepala lapas penjara menjadi jabatan yang sangat prestisius dan sangat bergengsi, dan hukuman mati harus nunggu 10 tahun agar bisa dieksekusi. Dan kalau selama 10 tahun dapat surat keterangan kelakuan baik, maka hukuman matinya tidak boleh dilaksanakan. Undang-undang siapa sih yang bikin ini? Yang bikin ini pasti bukan praktisi hukum. Banyak kan dosen sepertinya yang bikin ini banyak kan profesor atau dosen, bukan praktisi hukum yang benar-benar ahli dalam praktek. Bapak Jokowi segera batalkan undang-undang ini. Salam Hotman Paris.